warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyudiarti dengan NIM 28920500001. Saya dari semester 3, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini untuk melengkapi tugas UAS saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin MPD. Baik, jadi di sini saya mengambil tema yaitu meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Dan di sini ada pengertian ihsan, bahwa ihsan dari sisi kebahasaan, yaitu kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il, yaitu hasuna, yasunu, dan hasanan, yang artinya baik. Kemudian, mendapat tambahan hamzah di depannya, menjadi asana, yuhsinu, ihsanan, yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu." Jadi, pengertian ihsan yang sebenarnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Lalu di sini ada dua contoh perilaku ihsan. Yang pertama ada ihsan kepada Allah, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdah atau murni seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung dua tingkatan. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Yang kedua, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Lalu yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada kerabat karib, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir dan miskin, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan atau pekerja, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada binatang, dan juga ihsan kepada alam sekitar. Lalu di sini ada hikmah dan manfaat dalam berbuat ihsan, bahwa kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan yang kolektif. Karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang telah kita lakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini, bahwa ada jasa, ada juga balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan berkeinginan untuk membalas budi baik. Jadi jika kita berbuat ihsan, kita jangan pernah mengharapkan imbalan ataupun apa. Karena semua kebaikan akan Allah berikan untuk kita jika kita melakukannya dengan keikhlasan. Lalu di sini ada menerapkan perilaku ihsan. Di sini yaitu ada melakukan ibadah ritual seperti sholat, zikir, dan sebagainya. Tentunya dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Ada juga birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan kepada orang tua yaitu kita bisa dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu ada menjalin hubungan baik dengan kerabat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman-teman sejawat,
berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan sejenisnya, berbuat baik kepada karyawan, atau pembantu dengan membayarkan upah sesuai dengan perjanjian. Dan masih banyak lagi perilaku ihsan lainnya yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.